Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Ronte. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu damai, dan salam rindu buat kalian dari Bunda. SD. Di video kali ini Bunda berbagi ilmu pada kalian dengan tema bongkar kerasukan jin Hok. Oke. Yang pertama Bunda akan membongkar ciri-cirinya. Selain ciri-ciri yang Bunda sebutin dan tidak nampak jelas, berarti itu kerasukan Hok. Ya, jinnya fake, jin palsu. Yang pertama adalah kalian harus ngecek suhu badan. Yang pertama, suhu badan. Ya. Karena suhu badan itu sangat berpengaruh ketika orang itu benar-benar kerasukan. Beda dengan orang yang tidak kerasukan tapi pura-pura kerasukan jin dipaksain. Yang pertama adalah dia keringat dingin, ya, karena dipaksain seperti itu. Nah, kalau yang benar-benar kerasukan dengan jin yang asli itu biasanya suhu badannya itu berubah. Ada yang dingin, ada yang panas, ada yang separuh panas, separuh dingin. Seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin pernah ikut explore dan ingin benar-benar tahu orang itu kerasukan atau enggak, boleh dicek suhu badan yang pertama ya. Oke. Jika suhu badannya itu normal semuanya, dingin semuanya, panas semuanya, itu tidak. Berarti itu hoax, kerasukan hoax. Ya, jinnya juga jin fake, jin palsu. Seperti itu. Oke, yang kedua kalian harus mengamati mata. Kalau kalian melihat tontonan-tontonan di YouTube atau di channel-channel lain tentang kerasukan atau kesurupan, lihat mata. Karena apa? Banyak orang-orang yang kerasukan atau yang dijadikan mediator ketika sudah ada kamera, kadang terpaksa dia menjadi seperti itu. Nah, kenapa Bunda bilang nomor 2 itu mata? Banyak yang kerasukan jin itu selalu tutup mata, pejam mata seperti ini. Begitu. Sebenarnya tidak semua orang yang kerasukan jin itu tutup mata, atau yang dijadikan mediator itu tutup mata. Seperti itu ya. Kalian perhatikan. Bunda kasih contoh. Ketika orang itu kerasukan terus matanya merem, dia memejamkan mata seperti ini. Perhatikan gerakan matanya. Kalau kelopak matanya itu tidak bergerak seperti ini, kaku, tidak ada gerakan sama sekali ya, itu benar-benar kerasukan. Yang selanjutnya soal mata dulu. Ketika orang itu kerasukan tapi matanya belolok, ya, seperti menantang, itu semuanya merah, tidak ada putihnya. Karena secara energi si mediator itu tadi keberatan. Orang yang kerasukan jin itu tadi keberatan. Seperti itu. Nah, dari mata ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga. Yang ketiga, ini penting nih. Deteksi detak jantung dan denyut nadi. Ya, denyut nadi dan jantung, ya, jelas berbeda. Ketika orang itu benar-benar kerasukan, jelas berbeda dengan orang-orang yang kerasukan jin Hok atau jin fake, jinnya palsu, karena dipaksakan. Nah, kalau orang yang kerasukan benar-benar kerasukan, bukan Hok ya, bukan hoak ya, detak jantungnya lebih berat. Detak jantungnya per detiknya itu lebih cepat dan sesak di dada. Seperti itu. Dari situlah menciptakan keringat yang panas, keringat yang dingin, yang lengket. Beda dengan orang yang dipaksakan, belum apa-apa berkeringat, belum apa-apa, kayak
detak jantungnya kayak orang dipaksain. Nah, seperti itu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat. Ciri yang keempat ini kalian bisa perhatikan dari pita suara. Nah, ketika orang itu kerasukan, benar-benar kerasukan, jelas suaranya berbeda. Jelas suaranya berbeda. Berbedanya seperti apa? Berbeda dari suara aslinya. Dan jin itu yang merasuk itu jin apa dulu? Kalau kuntilanak, mediatornya cowok, jelas berbeda. Walaupun dibikin-bikin, walaupun dibuat-buat suaranya seperti cowok, itu kelihatan dari pita suara, jelas berbeda. Getaran suara pita suaranya tuh jelas berbeda. Kalian harus ini ya, paham ini ya. Itu kalau yang masuk jinnya itu siluman, jelas berbeda. Kalau itu kuntilanak, jelas berbeda. Pocong beda, semuanya beda. Jadi tidak bisa disamakan dengan suara asli kita. Nah, kalian perhatikan itu nanti kalau melihat tayangan-tayangan yang kerasukan. Oke. Kemudian ciri yang kelima. Ciri yang kelima, body language-nya itu keseluruhannya, gerakannya. Jika dia mengaku kunti, ya kan, kalau kuntilanak gampang ya orang-orang menirukan mainan rambut, padahal tidak semuanya kuntilanak itu bermain mainan rambut, ya kan. Terus kalau pocong, ya kan, kalau pocong kan jelas dia nggak bisa jalan gitu, lompat dan lompat, tangannya pasti begini kan, ya kan, tangannya pasti begitu. Itu kalau pocong. Kalau siluman jelas dilihat dulu, siluman ular, siluman buaya, siluman kuda, siluman harimau, terus siluman manusia berkepala ular atau apa gitu kan, beda-beda. Siluman ular itu beda-beda. Yang paling utama adalah pita suaranya gitu. Dan tidak semua jin bisa menguasai tubuh manusia itu untuk 100% bisa berubah keseluruhan. Tapi yang tidak bisa dibohongin adalah dari pita suara, dari sorot mata, dari detak jantung, dan suhu badan. Seperti itu. Yang kelima ya, itu tadi ya, dari pita suara. Nah, dari pita suara. Selanjutnya kalian bisa pelajari, kalian bisa amati ketika kalian menonton tayangan-tayangan tentang kerasukan jin. Dari telapak tangan pun itu jelas berbeda. Dari suhu kaki pun itu jelas berbeda. Seperti yang Bunda bilang tadi gitu. Dari ujung rambut sampai kaki itu perubahan suhunya, detak jantungnya, sorot matanya atau pejam matanya. Terus dari gerakannya, terutama dari mata dan pita suara. Kalian sebagai penonton harus ngecek mata dan pita suara. Kecuali kalau yang di TKP kalian ngecek keseluruhan. Seperti itu. Mungkin dari sini kalian paham ya. Sebenarnya banyak ciri-ciri kita untuk mengetahui orang itu benar-benar kerasukan jin asli atau kerasukan jin hoax atau hoax. Sangat mudah karena kalian adalah penonton-penonton yang cerdas. Ya, jangan mudah terpukau. Wah, orang itu hebat ya, bisa jadi mediator dan yang bisa menarik ini apa, jin dimasukkan itu. Tidak semua jin itu ditarik masuk. Kadang kalau mediatornya sudah berisi atau punya wadah, biasanya dia nggak perlu ditarik, bisa memanggil sendiri dan bisa masuk ke tubuhnya, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang Bunda jelaskan kepada kalian. Ya, ingat-ingat. Jadi tidak semuanya yang kita tonton itu real. Tidak semuanya yang kita lihat itu benar-benar asli dan itu benar-benar kerasukan, seperti itu. Di sini Bunda hanya berbagi ilmu. Untuk yang merasa jangan tersinggung, alangkah baiknya kita dari hal kecil itu jujur. Dan karena ini banyak ditonton orang, ya alangkah baiknya tidak ada
supaya terlihat keren, wow, tapi mengecewakan gitu kan. Kasihan ya untuk orang-orang yang suka dunia mistis gitu. Lebih baik, alangkah baiknya kalian lebih teliti melihat tayangan-tayangan gitu, apakah ini kerasukan jin asli atau hoax, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kali ini kalian paham. Niatan Bunda hanya berbagi supaya kalian lebih memahami dunia mistis dan tidak gampang terpukau, tidak gampang langsung, wah ini kerasukan beneran, ini kerasukan beneran gitu. Tapi tidak bisa disalahkan karena kalian sebagai penonton gitu. Tapi kalau yang sudah pernah di TKP, ciri-ciri yang Bunda sebutin itu tadi buktikan di situ ya. Paling utama adalah kita suara, sorot mata. Dan ketika orang itu sudah selesai, biasanya yang benar-benar kerasukan biasanya lelahnya tidak seperti, capeknya tidak seperti yang dibuat-buat. Itu capeknya lemes, ya kan? Terus setelah itu lebih rileks walaupun badannya capek karena mungkin banyak tingkah dan sebagainya, seperti itu kan. Tapi ketika orang itu yang berpura-pura kerasukan biasanya lebih capek, lebih ngos-ngosan, ya kan, lebih ngos-ngosan dan susah ngatur nafas karena dipaksain ngeden kan, seperti itu ya, dipaksain. Terus keringet dinginnya itu ya kayak kita biasa olahraga aja. Tapi kalau orang yang benar-benar kerasukan biasanya keringat dinginnya itu normal dan capeknya itu capek yang nggak kayak berat gimana, nggak, gampang dinetralisirnya itu lemesnya lemes biasa. Tapi kalau yang dibuat-buat itu benar-benar capek, keringatnya lebih basah, lebih banyak, seperti itu ya. Dan pita suaranya itu nggak kenapa-napa. Tapi yang kerasukan atau kesurupan yang real, yang asli itu biasanya kadang sampai terganggu di tenggorokan ya. Ada yang panas, ada yang serak, seperti itu. Nah, cukup sekian Bunda berbagi ilmu pada kalian, mudahan manfaat. Jangan lupa tetap berdoa, tetap bermuhasabah, tafakur, minta ampunan sama Allah, dan mudahan kalian semuanya selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GST.